Shalom dan selamat pagi semua. Pada hari ini yang merupakan hari yang istimewa di mana pada hari ini merupakan ulang tahun anak-anak sekolah minggu kita. Walaupun kita masih tidak dapat menyambut bersama seperti sedia kala dan menjalankan kebaktian bersama mereka, namun kita tetap bersama dalam kekuatan iman kita. Amin. Sebelum kita memulakan kebaktian pada pagi Ahad ini, saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa kami syurga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tetap bersama kami walaupun dimanapun kami berada Tuhan Yesus semasa kami kebaktian ini Tuhan Yesus. Engkau tetap bersama kami Tuhan Yesus di mana kami tetap melayani Engkau Tuhan Yesus dengan sukacita Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus. Sampai itu yang berada di rumah dan anak sekolah minggu, mari kita sama-sama beraksi ya. Kasih Yesus,
daripada awal kebaikan kami Tuhan Yesus, bersyukur kami pada pagi ini Tuhan Yesus. Selepas ini Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Pastor Adrian Tuhan Yesus. Haleluya, kumohon dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita serahkan kepada Pastor untuk perkongsian firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom semua jemaat dan saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam ibadah secara maya. Pada pagi hari ini kita tahu semuanya adalah oleh kerana Tuhan. Dimanapun kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, baik kita seorang diri, satu orangkah, di mana di tempat kerja, dimanapun berada, saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah kita. Terima kasih kepada pujian penyembahan tim yang telah melayani dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan terus memberkati kita semua melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan sebentar tadi. Kita terus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 15. Ayat ini panjang, namun saya hanya baca sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Okay. Hagai 2 ayat 1b sampai 15, namun saya hanya sampai ayat 6. Bunyinya seperti ini. Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus oleh kerana firman-Mu yang telah dibacakan pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Bagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi para pendengar pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati, Roh Kudus-Mu akan menyentuh hati mereka, memberi pengertian kepada mereka supaya mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan. Agar setiap kami dikuatkan bersama-sama melalui sabda-Mu pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini melalui teks daripada Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 15 ini, saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu membangun kembali bait suci. Sekali lagi, membangun kembali bait suci. Seperti mana yang kita ketahui bahawa kitab Hagai berisi peringatan yang disampaikan secara umum kepada seluruh rakyat Israel yang kembali dari pembuangan pada waktu itu. Selama bertahun-tahun mereka kembali dari pembuangan, dan sampai pada saat peringatan diberikan, mereka ternyata tidak memperhatikan bait suci setelah pembuangan. Bait suci tetap dalam bentuk reruntuhan akibat kemasukan negara lain, bangsa lain, negara asing ke Israel pada waktu itu.
rakyat Israel sibuk mengurus diri dan keluarga mereka masing-masing dan tidak ada semangat lagi untuk membangun kembali bait Allah yang sudah rosak. Keadaan inilah yang membuat mereka satu bangsa berada dalam keadaan miskin. Hasil tuaian mereka gagal pada waktu itu dan mereka mengalami penderitaan yang besar. Nah, dalam keadaan demikian Allah melalui Nabi Hagai mengingatkan mereka melalui Nabi Hagai. Allah mengingatkan mereka akan kesalahan mereka, akan kesalahan yang mereka telah lakukan, yaitu bahawa selama itu mereka telah mendahulukan, mereka telah mengutamakan lebih kepada kepentingan mereka dibandingkan mengutamakan Tuhan. Itu boleh kita lihat dan perhatikan bersama daripada Hagai pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 itu. Kalau kita baca daripada teks itu daripada Hagai 1, 3 sampai 11 itu, dia beberapa kali dia katakan perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Ini berbicara tentang Allah, Allah memperingatkan mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Apa kesalahan, apa dosa mereka mengakibatkan hasil tuaian mereka, keadaan mereka miskin dan mereka menderita. Nah, jadi pada zaman Hagai, pembangunan bait suci lebih mengarah kepada bait suci secara fisik. Ini pada zaman Hagai, kan? Dia lebih kepada bangunan bait suci lah, bangunan dia, secara bangunan dia. Namun saat ini, masa ini, sekarang ini, peringatan ini datang kepada kita agar kita lebih lagi memperhatikan bangunan bait suci secara rohani. Dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan dalam Alkitab bahawa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, kita harus lebih memperhatikan bangunan bait suci secara rohani, tubuh kita, hati kita. Secara rohani. Kalau kita lihat secara fisik, bangunan kita sudah bagus. Tempat di mana kita berada, tempat di mana kita beribadah, mungkin kita rasa sudah bagus, sudah cukup. Namun, pertanyaan dia di sini, apakah masih ada? Apakah bangunan rohani? Kita sudah berdiri dengan megah, berdiri dengan teguh, berdiri dengan kuat. Ini pertanyaan. Ataukah masih ada reruntuhan di sana sini yang belum kita uruskan, yang belum kita selesaikan? Nah, jadi saudara dalam kasih Tuhan Yesus, Allah menginginkan keindahan bait suci kita secara rohani. Pribadi kita dalam pelayanan kita, Tuhan ingin melihat semuanya itu baik, dipulihkan, dibangunkan kembali. Jangan terjadi reruntuhan di sana sini, belum lagi diurus. Allah ingin kita lebih lagi bangkit dan bekerja untuk memperindah bangunan rohani kita. Sehingga Tuhan berkenan hadir dalam bangunan itu dan memberikan berkat, melimpahkan berkat-berkat kepada kita. Nah, jadi dari pembacaan ini kita ada 4 hal yang harus kita miliki. Ada 4 hal yang harus kita miliki untuk bangkit membangun bangunan rohani kita supaya tidak menjadi reruntuhan. Ada 4. Pertama adalah ketetapan hati ataupun komitmen. Dalam ayat pasal 2 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Ini bercakap tentang komitmen yang harus kita miliki untuk bangkit membangun rohani kita, membangun iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki komitmen. Ketika kita mempunyai suatu rencana untuk melakukan sesuatu, tentu saja kita tidak dapat mengerjakannya tanpa ada komitmen. Komitmen itu sangat-sangat penting. Setiap yang kita lakukan, di mana kita bertugas, di mana kita bekerja, kalau tidak ada komitmen, kita melakukan sesuatu pekerjaan itu pun hanya ala kadar saja, kata orang. Hanya
asal-asal saja. Okay? Nah, jadi ketika kita mempunyai suatu rencana untuk melakukan sesuatu, kita tidak dapat mengerjakannya tanpa ada komitmen untuk melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang sedia ada. Nah, jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Nah, jadi dari kata-kata ini terlihat satu ajakan Tuhan kepada Israel untuk memiliki ketetapan hati, untuk memiliki komitmen dalam membangun kembali bait suci. Tuhan menginginkan mereka memiliki semangat kembali, harus punya semangat, tekad, usaha yang kuat untuk membangun kembali bait suci. Ini yang Tuhan katakan kepada umat Israel pada waktu itu supaya mereka memiliki semangat komitmen untuk membangun kembali bait suci. Demikian pula dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita dapat memiliki bangunan rohani yang megah, yang kuat, maka pertama-tama harus ada ketetapan hati, harus ada komitmen. Komitmen merupakan semacam ikatan yang akan menolong kita untuk terus berjalan dalam rencana dan pekerjaan kita sesuai dengan aturan yang sedia ada. Tanpa komitmen, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan ataupun pelayanan kita asal-asal saja seperti mana saya katakan tadi. Tanpa ada komitmen. Lakukan pelayanan pun hanya asal-asal. Bekerja pun hanya asal-asal saja. Yang penting jadi. Yang penting buat. Mungkin itu fikir kita. Orang yang tidak memiliki komitmen, dia akan berkata kepada itu, tidak apalah, yang penting jadi. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Okay? Tanpa komitmen, kita tidak akan memiliki disiplin diri yang sangat penting. Okay? Tanpa komitmen, kita tidak akan memiliki disiplin diri yang sangat penting untuk diri sendiri dan pelayanan. Yang kedua, kesatuan. Okay? Kesatuan. Kalau kita perhatikan, hal yang kedua yang harus kita miliki untuk bangkit, membangun kembali bangunan rohani adalah kesatuan. Dia juga katakan pertama tadi ayat 5 itu daripada pasal 2. Hai Jerubabel, hai Yosua, hai segala rakyat negeri. Semuanya, bukan hanya satu tertuju kepada hanya satu dua orang, tetapi semua. Okay? Nah, jadi dalam membangun bait suci, Allah menginginkan adanya kesatuan dari seluruh rakyat Israel. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya berseru kepada pemimpin-pemimpin Israel, tetapi kepada seluruh rakyat Israel. Allah menginginkan kesatuan daripada umatnya. Kalau kita lihat dalam Matius 18 ayat 20, dikatakan seperti ini, jika ada dua orang daripadamu sepakat meminta apapun, katanya akan dikabulkan oleh Bapa. Ini kita lihat dalam Matius. Ada satu ungkapan yang selalu kita, ini memang sudah biasa kita dengar, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi kalau kita lihat sekarang, ada orang bergurau juga kan. Kalau dulu bersatu kita teguh, sekarang ni bersatu kita sakit kan. Wah, tidak boleh berkumpul kata. Itu yang kita lihat kan, SOP sekarang menyuruh kita tidak berkumpul. Tetapi bukan maksud seperti itu. Nah, jadi dalam arti kata ini, kesatuan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Ini yang ditekankan oleh Allah kepada umat Israel pada waktu itu. Itu sebabnya dia berseru, hai Jerubabel, hai Yosua, hai segala rakyat negeri. Nah, jadi untuk membangun bangunan rohani, untuk membangunkan iman kita, rohani kita, Bapak Ibu yang terkasih, harus memiliki kesatuan. Kesatuan itu sangat-sangat penting. Kesatuan dalam gereja, kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam persekutuan di tempat di mana kita bekerja, harus ada kesatuan. Sebab jika ada dua orang daripadamu, katanya dalam Matius 18 itu, meminta, dia sepakat, ini berarti satu hati. Okay? Nah, jadi jika kita mau pelayanan kita berjalan dengan baik, harus ada kesatuan. Membangun pelayanan menjadi sangat baik bukan tanggung jawab pemimpin saja,
wah biarlah pemimpin, biarlah majelis gereja mengurus ini. Ini bukan sesuatu perkara yang boleh kita katakan seperti itu. Bukan hanya tugas pemimpin, majelis gereja, tetapi tugas semua orang. Seluruh jemaat, tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang katakan saya hanya melihat, saya hanya menonton saja. Ya? Tetapi kesatuan itu berbicara tentang semua, tidak ada yang terkecuali. Oleh itu, bersatulah kita. Milikilah kesatuan yang kuat agar rohani kita semakin kuat, agar iman kita semakin kuat. Yang ketiga, tindakan. Dalam arti kata bekerjalah. Perkara yang ketiga ini agar membangun iman kita, rohani kita. Bekerjalah, berusahalah. Tuhan adalah seorang pekerja. Boleh dikatakan seorang pekerja. Dari mulanya dunia ini diciptakan, Allah tidak pernah berhenti bekerja, kan? Sampai sekarang. Itu sebabnya Allah menyuruh orang Israel, kalau kita lihat, untuk bekerja dengan tekun dalam membangun bait suci. Bertekun, harus tekun, semangat, tekad yang kuat. Komitmen dan kesatuan tidak akan ada gunanya tanpa disertai dengan tindakan. Berdoa saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan perbuatan. Contoh, kalau kita ingin diberkati Tuhan, tidak cukup hanya kita berdoa. Berdoa kemudian duit jatuh dari langit seperti itu kah? Tidak, kan? Bila kita berdoa dan berusaha, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Berusaha. Itu sebabnya Allah menyuruh bangsa Israel untuk bekerja dengan tekun. Komitmen dan kesatuan itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak bertindak. Jika kita mengharapkan hasil yang maksimum, kita harus bekerja dengan tekun. Banyak hal yang kita lihatkan, orang yang tekun bekerja, orang yang tekun berusaha. Kalau dulu dia seperti ini, kita lihat dia gigih, dia giat, dia tekun. Sehingga kita lihat pada akhirnya orang itu berjaya. Orang itu berhasil. Karena apa? Dia seorang yang tekun, dia seorang yang giat bekerja. Sehingga dia berhasil. Dia tidak hanya meminta, tetapi dia bekerja, berdoa dan bekerja. Demikianlah kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rohani kita pasti kuat. Kebangunan rohani terjadi dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, jika kita berusaha, kita punya tindakan untuk bekerja, untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Kalau kita mau bangunan pelayanan kita berdiri dengan megah, marilah kita bekerja bersama-sama dengan tekun. Jangan lelah. Jangan letih. Seperti lagu jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Harus bekerja, berusaha dengan segigih sekuat mungkin. Itu yang Tuhan mau kita lakukan agar rohani kita kuat, agar terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kekudusan. Ketika bangsa Israel diperintahkan untuk membangun kembali bait suci, ternyata ada orang-orang yang tidak menjaga kekudusan. Rupa-rupanya ada orang yang tidak menjaga kekudusan yang ikut serta dalam pembangunan tersebut. Sehingga Tuhan kembali memperingatkan orang Israel karena orang-orang itu akan mencemari bait suci Tuhan. Ini yang harus kita pikir dan renungkan. Kekudusan itu perlu. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jika kita ingin membangun iman kita, jika kita ingin terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, harus memiliki kekudusan. Tuhan katakan dalam Alkitab bahwa kita harus kudus karena Tuhan kita kudus. Harus kudus, hidup dalam kekudusan.
Apa yang mencemarkan hidup kita, membuatkan kita tidak datang, tidak layak di hadapan Tuhan, buangkan itu, apa yang cemar. Okay? Harus hidup suci, harus hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Demikian pula dengan pelayanan kita saat ini. Sekalipun kita sudah memiliki komitmen, kesatuan dan tekun bekerja, tetapi kita tidak menjaga kekudusan. Jika kita tidak menjaga kekudusan di hadapan Allah, maka pelayanan kita akan sia-sia. Tuhan tidak akan memberkati pelayanan kita karena dilakukan dalam ketidakkudusan. Tuhan tidak akan campur tangan dalam pelayanan kita karena kita lakukannya dengan tidak ada kekudusan. Allah adalah kudus. Dari Dia, okay? Dan Dia tidak mau tinggal dalam bangunan yang tidak bersih dan tercemar dengan dosa. Perhatikan ini. Tuhan tidak mau tinggal dalam bangunan yang tidak bersih, okay, dan tercemar dengan dosa. Ibrani 12:14b. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar semua, pada pagi hari ini marilah kita bangkit untuk membangun pelayanan kita dengan komitmen dan kesatuan. Lalu bekerjalah sambil terus menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan pasti akan memberkati kita dan pelayanan kita akan berkembang dengan luar biasa untuk kemuliaan namanya. Dan yang sangat penting, rohani kita akan dibangunkan, iman kita akan dibangunkan. Itu sebabnya kita harus membangun kembali bait suci. Artinya jiwa kita, hati kita, tubuh kita, bait Allah. Membangunnya semula, membuatkannya semangat, membuatkan rohani kita bangun semula di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang dunia hadapi sekarang ini. Mari kita terus fokus memandang hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Okay? Kuatkanlah hatimu. Jadi kita harus kuat, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya melalui sabda-Mu pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu diberkati, dikuatkan bersama-sama. Dan pagi hari ini hamba berdoa, biarlah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu tak terlepas menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan berkat Tuhan kepada setiap pendengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, hamba berdoa bagi kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami. Berkati kami dalam segala keperluan kami agar kami tidak kekurangan apapun juga ya Tuhan. Jauhkan kami daripada segala sakit, penyakit, bahaya apapun yang mengancam nyawa kami. Demi nama Tuhan Yesus agar semua itu dijauh, disingkirkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, dan malaikat Tuhan akan menuntun setiap langkah perjalanan kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, dan sepanjang minggu yang akan datang ini biarlah kami menjadi berkat untuk semua orang dimanapun kami berada. Haleluya Tuhan, ini doa kami, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.